Yang jelas dengan diberikannya restoratif justice itu, ya, dan mendapatkan SP3 itu sudah menggambarkan, ya, jiwa besar dari Pak Jokowi. Bang Refli, yang Anda lihat itu yang ada watermarknya, yang ada embossnya, ada lintasan. Yang saya lihat tuh yang pura-pura ada embossnya, pura-pura ada watermarknya, dan pura-pura ada lintasannya. Tapi saintifik. Jadi begini ya. Kalau Andi Azwan kan tidak bisa dia mengatakan apa-apa karena dia tidak hadir kan, yang hadir kan saya. Ya, itu yang kedua. Saya pertama. Ya, jadi, saya hadir pertama. Ada dua. Yang kedua dia nggak boleh masuk soalnya. Karena yang kedua saya pulang. Karena ilegal dia. Jam 4 sampai jam. Nggak, dia ilegal. Ilegal. Yang satu karena dia tidak punya standing. Jam 4 nggak. Dia tidak punya standing. Jadi standing itu hanya bisa. Ini saya mesti jelaskan. Ya. Saya mau jelaskan. Begini. Kalau setiap saksi pelapor maupun terlapor akan didampingi oleh 2 orang. Saya mendampingi Maret sama Sweken sebagai Anda saksi lawyer pelapor. bukan? Ya. Anda lawyer bukan? Tidak ada bilang katakan lawyer, ya itu dikatakan langsung oleh siapa? Buktinya oleh Anda Polda Metro Jaya. Buktinya Anda yang jelas saya di situ ada. Atau gini aja. Kita udah bicara yang lain. Buktinya diusir dia itu. Nggak ada diusir. Atau gini, kalau Bang Refli bilang Anda tidak. mengatakannya itu hanya dari kata Hosinuddin, Ahmad Hosinuddin, yang juga dikatakan damai. Udah nggak usah Kalau Bang Refli bilang, kalau Bang Refli bilang Anda tidak punya legal standing, sekarang Anda jelaskan dong kedudukan Anda sebagai apa? Apa Anda? Saya sudah katakan ya setiap itu ada 2 pendamping. Iya. Ya. Periadi Bersatu pendamping itu punya surat kuasa, bro. Ya, yang memang makanya itu mana surat kuasanya mana? Hosinuddin itu tidak mau melihat saya. Ya, daripada ribut kan kita tahu tipikal mereka, makanya saya katakan, oke saya di luar. Di sana ditanya sama satu penyidik, Bapak nggak usah kemana-mana, di sini aja Pak. Ya saya duduk aja di situ, gitu loh. Sampai selesai. Sampai selesai jam 3.30 waktu diberikan yang namanya ijazah diperlihatkan, saya ada di dalam dekat dengan Pak Yakub, gitu loh. Jadi bukan diusir Bang, jadi bukan legal, jadi bukan ilegal. Dia katakan legal, saya bilang ilegal. Sudah, menurut keyakinan saya karena dia ilegal. tidak ada di tempat, karena dia itu di pasar jam 4. Saya ilegal. Itu aja. Udah, Anda tanya yang lain aja, yang nggak mutu itu. Ya itu dia nggak mutu juga. Nggak mutu juga masalahnya. Karena hal yang gitu tidak perlu diperdebatkan masalah itu. Yang jelas saya melihat langsung. Dan saya melihat bagaimana Ibu Elida itu menyentuh, ya melihat makanya Ibu Elida itu mengatakan, saya melihat dan itu dikatakan kepada Bang Egy dan Bang Egy, ya. Coba makanya berpendapat saya akan berangkat. Ibu Elida itu backgroundnya apa? Sarjana hukum, lawyer. Cukup sarjana hukum dan lawyer. Untuk membuktikan bahwa itu asli atau tidak. Jadi begini, Mbak Nasiti. Kita lihat posisi ya, Mbak Nasiti kan ya. Kalau kita lihat, Mbak Nasiti, kalau ada foto Anda yang dikatakan itu stempel baru ditutup, ternyata di situ ada, kemudian ada lintasan merahnya. Ya kan? Selama ini kan dikatakan itu dan di framing seperti itu ada. Yang dikatakan tidak ada yang namanya watermark, ada watermarknya di sini. Watermarkan. Karena yang selalu dipakai oleh mereka itu adalah fotokopi yang jelas nggak kelihatan ada watermark, nggak kelihatan ada emboss. Oke, saya coba bagian sedikit saya. Bang, silakan Ya. Bang. Gini ya, ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, Presiden 25. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian fotokopi legalisir. Kemudian Andi Azwan, Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita mengatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embossnya, dibikinlah emboss-embossan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embossnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya, KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang kemudian yang terjadi. Kalau Anda
dari awal punya ijazah asli, tidak akan ada anak bangsa yang dipenjarakan. Tidak akan ada kemudian penersangkaan dan Oke. lain sebagainya. Sekarang pertanyaan saya satu. Oke. Ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan. Ditunjukkan oleh mereka tersangka dan itu bahan materi kan. Ya, tapi Yang tidak boleh tertuju. disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Takut sekali. Ditunjukkan. Pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Tidak bakal Takut itu ya sekali. jelas. dong, Apakah itu diatur di materi. KUHAP, Bang? Apakah Kenapa? diatur di KUHAP? Ini- Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini ijazahnya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Itulah yang sebabnya Dian Sandi itulah yang kemudian dikatakan sebagai ijazah asli. Dian Sandi kan versi asli menurut dia, Ya. menurut keyakinan dia. Itu yang dikatakan Roy Suryo 99,9% palsu. Pertanyaan saya adalah, Anda ingin mengatakan Dian Sandi itu yang diupload dia palsu? Kena dong dia berarti. Karena dia pasal 35 dengan 12 tahun penjara. Bahwa dia mengupload sesuatu hal yang palsu dan seolah-olah otentik. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Dian Sandi dan kemudian GPK berbeda. Sekarang pertanyaannya dua-duanya asli. It doesn't make sense. Dua-duanya Silakan, Bang. asli. Iya. Otentik kan katanya. Ya,